warhamhu mada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan imam-imamnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus masjid, dua ibadah Allah yang ditokohkan di seluruh jamaah, orang tua kami, saudara kami, keluarga kami di masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan tanpa kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan tanpa kecuali Allah kurniakan kesehatan yang barokah, keafiatan yang barokah. Allah luaskan rezeki yang barokah. Ala hadirin yang mudah-mudahan kita selalu takwa, selalu beramal soleh kepada Allah dan kepada hablum minan nas kita, baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Sebelum kita lanjut, kita baca tasbih, kita selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subbuhun quddus rabbul malaikati war ruh, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subbuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحكيم العالي القدر العظيم الجليل وعلى آله وصحبه وسلم. Ada selawat. Kalau tidak salah kita ijazah kemarin nih, yang waktu kita meninggal, nanti begitu jenazah kita dibawa menuju ke pemakaman, dipikul oleh keluarga, maka Rasulullah ikut dalam rombongan keluarga yang mengantar jenazah. Nah, sampai di kubur Rasulullah sudah menunggu. Begitu dilepas jenazah kita dalam kubur, sebelum kita bertemu dengan malaikat Munkar Nakir yang menanyakan marabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya, sudah kita dikawal oleh Rasulullah, sudah ditungguin oleh Rasulullah, sehingga malaikat Munkar Nakir malu untuk nanya kita dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras. Kalaupun mungkin tidak nanya, karena dia lihat ada Rasulullah di samping kita. Selawatnya itu dibaca 10 kali. Mobil khusus tidak boleh kurang malam Jumat 10 kali. Karena malam Jumat itu malam yang Sayyidul Ayyam. Sunnah kita membaca surah Al-Kahfi, sunnah kita memperbanyak selawat. Surah Al-Kahfi. Kemudian membaca selawat yang ini 10 kali. Mungkin sudah kemarin ya? Belum? Ada tempat lain kalau minggu kemarin saya ijazahkan. Coba bersama-sama khusus pasti sudah hafal ini. Belum membaca ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-'alil qadr al-'azimil jah
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan sudah hafal ya? Belum apa ya? Oh belum. Ya, sudah ya. Minimal kita ini punya Rasulullah. Modal kita, pengacara kita Rasulullah. Mungkin amal kita tidak diterima, mungkin amal kita banyak compang campingnya, tapi modal kita kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita mungkin banyak dosa, banyak maksiat, tapi andalan kita adalah kekasih Allah. Dan sekali lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub al-Alil Qadr al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, sawah linsir-linsir, sawah-sawah yang sudah tua ini terus saja, walaupun jangan tunggu malam Jumat. Siapa tahu matinya nanti malam Rabu. Nah, begitu ya. Perbanyak saja selawat. Mana selawat yang kita yakini, mana selawat yang kita gemari, perbanyak saja. Karena kalau selawat, insya Allah diterima. Kalau zikir belum diterima. Kalau baca Quran belum diterima. Sedekah juga begitu. Sholat juga begitu. Selawat pasti diterima. Pasti diterima. Dan malaikat yang membawa selawat kita kepada Rasulullah, dia menyampaikan ini selawat kepada engkau ya Rasulullah, disebut nama kita, nama ibu bapak kita. Nama ibu bapak kita dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu hebatnya selawat. Karena Allah saja berselawat. Satu-satunya amalan yang langsung Allah melakukannya lebih dulu selawat. Allah lebih dulu melakukannya. Malaikat lebih dulu melakukannya. Barulah Allah mengajak kepada hamba-hambanya, yaitu selawat. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah menyatakan ini kan, bahwa Allah lebih dulu berselawat, malaikat lebih dulu berselawat kepada Nabi, barulah malaikat. Satu-satunya amalan hanya ini. Apakah Allah sholat? Enggak. Apakah Allah baca Quran? Enggak. Selawat, Allah berselawat. Nah, ini hebatnya selawat. Nah, mudah-mudahan kalian pencinta selawat. Nah, gitu. Sehingga sholat kita menjadi dicintai Allah, sedekah kita dicintai Allah, zikir kita dicintai Allah, bacaan Al-Quran kita dicintai Allah, semuanya dicintai oleh Allah, dicintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi selawatnya Al-Habibil Mahbub, agar Allah cinta, Rasulullah cinta kepada kita. Kalau sudah cinta, ya apa saja sudah kita mau. Insya Allah Allah Maha Kaya. Rasulullah itu kekasih Allah. Memang Rasulullah itu hamba Allah, tapi hamba yang al-kamil, al-insanul kamil, manusia yang diciptakan oleh Allah yang sempurna. Gitu benar. Kita lanjutkan pengajian kita yang kalau kemarin tentang puasa yang 9 hari berturut-turut ditambah dengan tidak sarapan pada saat Idul Adha. Oke, kita sarapan setelah kita menyembelih hewan kurban. Saya ingat kata-kata saya dalam pengajian kemarin pas saya baca khutbah di Mataram di Geraha Majapahit. Saya kepingin sekali minum pas tutup baca khutbah itu. Saya ingat itu tidak jadi saya. Masya Allah belum saatnya. Alhamdulillah. Itu hikmahnya kita bersama-sama. Dan saya dapat cerita
cerita di sini. Saya sangat berbahagia mendapat cerita itu bahwa Bapak Ibu di sini menyembelih hewan kurban yang cukup banyak. Berarti luar biasa. Luar biasa. Kita menjalankan, kita taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Ismail alaihissalam, dan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan karena di bulan haji baru pertengahan bulan, dan amalan yang paling awal, yang paling besar pahalanya bulan ini adalah ibadah haji. Sudah kita awali 1 minggu yang sebelumnya. Maka kita sekarang melanjutkan arkanul haji, rukun dari ibadah haji. Yang pertama, yang pertama an-niyah. Niat itu di mana? Kalau sholat, kapan saja kita sholat, di situ berniat. Wudu, kapan saja wudu, di situ berniat. Puasa, kapan saja kita puasa, di situ berniat. Tapi kalau haji tidak bisa. Haji itu punya tempat, disebut dengan miqat makani, tempat berniat. Tidak bisa langsung. Nah, saya lihat di sini tidak bisa kalau haji. Umrah juga tidak bisa. Wajib niatnya itu di tempat yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditentukan oleh Allah. Misalnya sekarang kita dari Indonesia, kalau kita lewat Madinah, wajib niatnya itu dilakukan di Bir Ali di Madinah. Walaupun sudah di Madinah, tapi kalau belum sampai Bir Ali, tidak bisa juga berniat. Nah ini uniknya yang namanya haji, namanya umrah. Tidak bisa kita berniat di sembarang tempat. Wajib di tempat yang telah dilakukan oleh Rasulullah atas perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib di tempat itu. Nah itu niat. Apakah niat haji, niat umrah? Kalau niat haji, karena yang kita bahas dalam kita haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini lafaz niat haji. Kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau lebih pendek lagi, niat haji, labbaik Allahumma hajj. Kalau ini pendek. Pak Hairul kalau berangkat apa niatnya? Berangkat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau lebih pendek lagi, labbaik Allahumma hajj. Tapi kalau berangkat haji dengan ongkos yang tidak benar, ongkos yang tidak halal, maka la labbaik us'ad. Aku tidak pernah mengambil. Jadi itu ya. Makanya berangkat haji dengan ongkos yang halal, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas. Nah, jadi dengan ongkos halal, dengan niat yang ikhlas, kemudian dengan ilmu, dengan ilmu, dan dengan manistatu alaihi sabila, kemampuan tenaga, kemampuan harta, kemampuan harta. Maka setelah kita berniat, seluruh larangan ihram berlaku. Apa saja larangan ihram berlaku. Nah itu setelah kita melafazkan niat di mulut
ditasdik di dalam hati, karena niat itu dalam hati. Begitu, maka seluruh larangan ihram berlaku. Tidak boleh kita ngomong jorok. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Tiga itu larangan keras. Kemudian setelah itu yang lebih kecil lagi, tidak boleh mencabut atau menggunting rambut, tidak boleh mencabut kumis, tidak boleh mencabut bulu-bulu yang ada dalam tubuh kita, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh macam-macam, tidak boleh masek, tidak boleh. Nah, itu larangan ihram, larangan haji setelah kita berniat. Wasaniha, setelah kita berniat, sebelum yang kedua, sunnah kita memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diperbanyak. Allah paling senang, tidak ada ucapan yang Allah paling senang kecuali ucapan talbiyah. Itu yang paling senang Allah. Tersenyum Allah mendengarkan kita mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang dari negeri yang jauh, ya Allah, kami tinggalkan tanah air, meninggalkan keluarga untuk datang dengan memenuhi panggilan Allah. Jamaah, begitu kita sampaikan ini hujan air matanya. Ya, kalau dia resapi, kalau dia renungkan, apa itu talbiyah? Kalau dia renung. Tapi kalau jamak-jamak tidak ada perenungan, tidak ada punya makna dalam hati, ya jamak-jamak saja, karena tidak direnungi, tidak dia resapi dalam dirinya. Tapi kalau dia maknanya dia, begitu dia menggunakan pakaian ihram, luar biasa. Itulah makanya haji umrah itu laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan lain haji umrah itu kecuali surga. Surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Wasaniha, yang kedua rukun haji itu adalah wukuf di Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemarin wukufnya itu hari Selasa. Makanya di Mekah itu kan begitu selesai sholat zuhur, selesai wirid, jam kurang lebih jam 1 waktu Arab Saudi. Di sini jam 6 maghrib kita. Maka malam Rabu itu dari maghrib itu sudah mulai wukuf. Maka malam Rabu itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita buka madrasah kita. Saya mulai di pondok pesantren kita yang di Babakan ini, tapi dengan anak-anak kecil kita panggil, saya kumpulkan anak-anak kecil dari Gunung Sari, yang murid kita yang ngaji di Gunung Sari saya bawa semua dengan mobil, kemudian yang dari Turide dan macam-macam kita bawa, yang dari Lombok Tengah, kebetulan yang dari Lombok Tengah mondok, yang dari Gunung Sari juga mondok. Dari hari ini insya Allah dari Karangbanten sih. Jadi yang punya bidadari, punya anak, tak mau mondok, tak apa-apa, belajar tajwid, belajar ngaji di situ. Alhamdulillah, nanti satu sudah clear, kamar mandinya sudah jadi, sudah rapi semua. Dan kita berikan dia makan minum. Kita berikan dia makan minum, santri-santri kita. Untuk saat ini saya sendirian, yang berikan itu semua. Terima kasih
setinggi-tingginya atas dukungan dari keluarga kami, saudara kami di Masjid Al-Mujahidin atas doanya, dukungannya, sumbangannya. Terima kasih setinggi-tingginya. Alhamdulillah sekarang azan setiap waktu, berjamaah tiap waktu, kita isi dia supaya yang beramal di situ sudah numpah pahalanya kepada beliau. Yang mendoakan juga insyaallah dapat pahala. Itu wukuf tanggal 9 di Arafah. Walid zakari sunnah walid zakari bagi orang yang laki, sunnah dia wukuf itu di Jabal Rahmah, mencari batu-batu tempat dia duduk dulu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kami sudah berapa kali haji, belum pernah saya lakukan itu. Karena Karena saya sebagai pembimbing ibadah, saya harus baca khutbah wukuf di Arafah. Tidak mungkin saya akan tinggalkan jamaah, karena saya harus bimbing cara wukuf, amalan waktu wukuf, bacaan waktu wukuf. Kemudian saya harus juga baca khutbah di Arafah. Tidak pernah saya lakukan itu. Karena di mana Jabal Rahmah saat itu saya tidak tahu posisinya. Karena rata-rata jamaah hanya memikirkan bagaimana kita wukuf dengan khusyuk. Itu saja yang dipikirkan oleh semua jamaah. Memang banyak jamaah yang tidak punya yang juga dengan mendapatkan ilmu itu, memang banyak jamaah kita. Tapi mungkin saya tidak tahu bagaimana situasinya pada saat itu di Jabal Rahmah. Jadi wukuf itu keuntungan, kemuliaan orang wukuf itu langsung Allah pandang dia. Allah pandang dia. Oh, ini namanya Hairul. Bapak Hairul itu dipandang langsung oleh Allah tanpa melalui malaikat. Saat itu dipandang langsung. Itu kehebatan orang wukuf. Itu kehebatan orang. Allah sudah tahu bentuk. Memang Allah Maha tahu, tapi hari itu Allah melihat bentuk muka kita, bentuk badan kita. Allah lihat secara langsung. Al-Hajju Arafah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji itu sahnya yaitu wukuf. Makanya rukun yang kedua yaitu wukuf. Wal afdalu, dan wukuf yang afdal itu adalah wajib'ah siang bil laili wan nahar, yaitu menggabungkan wukuf itu antara siang dan malam. Terus menerus kita baca, terus menerus kita apa saja, baca Quran, baca tasbih, zikir, waktu wukuf. Dan berakhir wukuf itu besok pas terbit fajar subuh tanggal 10 itu berakhirnya wukuf. Lama, tapi saat itu kita sudah ada di Musdalifah. Saat itu di Musdalifah itu kita mabit. Mabit itu wajib haji, bukan rukun. Itu wajib haji. Kalau rukun, perbedaan rukun dengan wajib. Rukun itu wajib dilakukan. Niat tidak bisa kita diwakili niat oleh orang lain. Wukuf tidak bisa diwakili oleh orang lain. Wajib kita sendiri melakukan. Kalau wajib haji boleh tidak, boleh ditinggalkan, tapi syaratnya membayar denda. Misalnya sekarang tidak mabit di Musdalifah, kelolosan, mungkin karena tidak supirnya kelolosan, wajib bayar dendanya. Dan itu yaitu membeli seekor kambing untuk disembelih di tanah suci, yaitu di Mina. Tapi kalau rukun, mau sembelih onta tidak bisa. Jangankan kambing, onta kita beli mau bayar rukun tidak bisa. Oh, saya kelolosan wukuf, saya di rumah sakit,
tidak bisa. Walaupun sakit, tetap tidak ada gantinya kalau rukun. Kalau wajib boleh tidak melontar sekarang. Melontar itu berapa hari? 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasrik. Boleh enggak melontar? Boleh, tapi bayar enggak? Nah, itu. Nah, setiap kewajiban ditinggalkan wajib dibayar dengan wajib. Tapi kalau rukun, saya tidak tahu kifadah, tidak bisa, tidak sah hajinya, wajib pulang tahun depan. Nah gitu. Itu perbedaan rukun dengan wajib. Yang ketiga sekarang, watali Tuhan. Yang ketiga itu tawaf ifadah. Tawaf itu banyak namanya. Ada tawaf qudum, ada tawaf sunnah, ada tawaf ifadah, ada tawaf umrah. Beda-beda. Sama caranya, sama ucapannya, tapi berbeda nama. Contoh sholat saja. Ada sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, ada sholat sunat hari raya. Banyak, ada sholat tahajud. Tawaf juga demikian. Tawaf qudum. Apa tawaf qudum? Tawaf qudum itu apabila kita mengerjakan haji ifrad, maka sampai di Masjidil Haram kita lakukan tawaf qudum. Artinya tawaf selamat datang. Kita memuliakan Masjidil Haram. Tawaf qudum. Tapi kalau dia tamattu atau qiran, maka dia mengerjakan tawaf umrah. Tawaf umrah yang dikerjakan. Bukan tawaf ifadah. Ya, tapi haji kalau dia ifrad, maka dia kerjakan tawaf qudum. Apa hukumnya tawaf qudum? Sunnah. Tapi kalau tamattu, apa hukumnya tawaf umrahnya? Wajib. Bahkan menjadi rukun umrah. Nah, gitu. Jadi kalau dia tamattu maupun qiran, dia kerjakan tawaf apa? Tawaf umrah. Tawaf umrah apa hukumnya? Rukun umrah. Sementara yang ifrad dia mengerjakan tawaf sunnah. Nah, itu tawaf ifadah. Dan tawaf itu seluruh manasik haji paling sulit tawaf, paling sulit. Dan tawaf itu bisa batal. Kalau wukuf tidak bisa batal. Asal sudah duduk di Arafah, mau tidak zikir tidak apa-apa. Asal duduk saja, asal hadir di Arafah sah wukufnya. Mau tidak baca Quran tidak apa-apa, mau tidak zikir tidak apa-apa, tidak baca selawat tidak apa-apa. Yang penting sudah hadir ikut di pada Arafah, di tempat itu tentukan. Jangan keluar dari situ. Di tempat yang sudah ditentukan. Sama dengan Mina. Mina itu kan ada disebut dengan Mina jadi. Mina baru pengembangan. Tidak sah untuk mabit di situ, tidak sah. Wajib seandainya kita kemah kita, umpama mina yang asli yang tempat untuk kemah, tempat untuk mabit itu di sini, sementara kita duduk di sini, kemah kita di sini, tidak boleh kita menginap di sini. Wajib kita pergi bawa kasur bantal kita di tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Wajib itu, wajib. Karena ada disebut mina jadi, pengembangan. Maka begitu selesai sholat isya, wajib dia pergi mabit untuk tidur, untuk hadir. Tidak bisa tidur umpama, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah hadir di Mina. Itu rukun yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf itu kan wajib sab'an, 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad sampai di Hajar Aswad. Mulai dan mengakhiri di Hajar Aswad. Itu tawaf ifadah. Dan wajib hukumnya Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Umpama Ka'bah. Ini Ka'bah.
Wajib Ka'bah itu harus sebelah kiri. Wajib. Kenapa Ka'bah harus sebelah kiri? Maka tawaf itu nggak boleh ke sini. Harus ke sini. Kenapa sebelah kiri? Karena hati kita ada di kiri. Jantung kita di kiri. Empedu di kiri. Anggota-anggota yang vital tubuh kita itu ada di kiri. Makanya orang yang stroke sebelah kiri lebih cepat jalannya. Karena yang vital itu ada di kiri. Makanya sinyalnya itu kan ke Ka'bah. Makanya tawaf itu batal apabila begini. Kalau sudah mulai tawaf terus begini nyium Ka'bah, batal. Itu makanya tawaf itu bisa batal. Kalau sa'i mau begini tidak apa-apa. Tapi kalau tawaf tidak bisa. Wajib begini terus. Kalau ke sini ada Ka'bah sebelah ini. Kebetulan dekat Hajar Aswad. Langsung dia cium Hajar Aswad di situ. Batal. Putarannya batal, bukan tawafnya batal. Maka nanti nambah satu lagi putaran. Nah, tawaf itu sudah dia berbalik arah, maka dia batal. Itu kalau tawaf sangat sensitif kalau tawaf. Satu-satunya paling sulit. Bahkan kecuali Imam Az-Zarkashi dan beberapa tawaf itu lebih afdal dari wukuf. Tawaf. Nah, tapi itulah fikih. Ada saja perbedaan pendapat. Tapi wukuf itu juga banyak ahli-ahli bahwa itu yang paling afdal, yaitu dan sama-sama rukun. Tawaf ifadah rukun, wukuf juga rukun. Di tawaf ifadah dan wajib 7 kali. Masalahnya sekarang tawaf itu baru 5 kali. Boleh enggak kita sa'i? Umpama rombongan kita orang buta huruf, orang kampung, baru datang di Masjidil Haram. Tawaf umrah. Tawaf umrah ini kan rukun, umpama dia tamattu. Baru 5 kali. Boleh enggak dia mengikuti rombongannya? Dia baru 5 kali untuk sa'i. Boleh enggak? Enggak boleh. Sa'i itu sah apabila tawaf itu sempurna. Nah, itu persyaratan sa'i, tawaf sudah sempurna sab'an 7 kali. Itu syarat sa'i, tawaf sudah sempurna. Dan tawaf itu sempurna apabila sudah 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Jadi tawaf ifadah. Wa rabi'uha yang keempat, sa'yu. Sa'i. Sa'i itu yang pertama kali dulu itu yang melakukannya adalah Siti Hajar. Siti Hajar istri pertama apa istri kedua? Istri pertama apa istri kedua? Baik. Istri kedua, bukan istri pertama. Tempat kita tawaf itu istri pertama apa istri kedua? Istri kedua, Pak. Yang ikut, yang membangun Nabi Ibrahim, yang membantu sebagai pelayan Nabi Ismail, yang kasih makan itu istri kedua, Siti Hajar. Ingat, saat sa'i itulah dia muncul air Zam-Zam. Karena dia kelaparan Nabi Ismail, Siti Hajar menangis kemana-mana, berlari ke Bukit Safa, berlari ke Marwah, 7 kali dia berlari sekali ke sana dan kemari untuk mencarikan anaknya air. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha Rahman, Maha kasih sayang. Wahai Jibril, lihatlah kasihku yang begitu menderita atas perintahku bahwa Ibrahim membawa anak dan istrinya ke Bakkah. Pergi dia Jibril, datang Jibril menyampaikan salam Allah. Dihentakkan kakinya 3 kali ke bumi oleh malaikat Jibril. Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya. Maka Allah mengeluarkan air Zam-Zam dari dalam surga. Makanya kalau kita minum air Zam-Zam,
kita ingat bahwa itu air mata Nabi Ismail, itu air mata dari Siti Hajar itu. Jangan kita lupa. Sa'i itu adalah air Zam-Zam itu adalah hasil dari air mata Nabi Ismail, hasil air mata dari Siti Hajar. Itu perjuangan. Makanya barang siapa yang berdoa saat tahajud menangis, nanti Allah ganti itu lebih mulia dari air Zam-Zam. Barang siapa yang menangis saat sujud, menangis saat berdiri saat sholat tahajud, maka Allah ganti air matanya. Barang siapa yang sulit nangis padahal dosanya menggelegak, maka itu tandanya hatinya keras. Orang yang hatinya keras berarti kurang zikir. Makanya jangan pelit dengan air mata. Air mata itu Allah bayar mahal. Itulah coba ya. Saking hebatnya air Zam-Zam. Kalau jumlah jamaah haji kita sedunia itu 2.500.000. Sedunia itu. Kalau sama-sama minum sama 1 liter, berapa liter? 2.500.000 liter. Tapi jamaah haji, jamaah umrah pulang dari Masjidil Haram, ada yang bawa jerigen. Ini Kak Duan Haji Nugroho berjasa sekali. Beliau yang bawakan saya air Zam-Zam dari Masjidil Haram. Dan kita minum di hotel. Beliau bengkek jerigen. Kalau semuanya bengkek jerigen bawa botol ke hotel, berapa liter sudah yang diminum? Coba sehari itu berapa juta liter sekali diminum oleh yang haji maupun yang itu hasil air mata perjuangan daripada Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Nabi sudah lebih 23 kalau tidak salah yang Isra itu. Nah ini sudah lebih 24, lebih semenit. Kita tutup. Tidak usah musuh.